Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait perbedaan yakni bacaan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya acuan kita itu kepada Rasm Utsmani. Makanya bacaan qiraat itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah bacaannya harus mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus menyesuaikan dengan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani pertama kali itu enggak ada harokat dan enggak ada apa? Titik. Kalau sudah enggak ada harokat ya berarti enggak ada apanya, Pak? Harokat miring, harokat tegak itu enggak ada sama sekali. Makanya sekarang jenengan coba lihat, kalau seandainya kita bandingkan surat Al-Fatihah ayat yang keempat dengan surat An-Nas ayat yang kedua, jenengan hilangkan semua harokat dan titiknya, terutama kalimat mim, lam, kaf. Ya, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah yang dahulu. Maka terkait surat Al-Fatihah itu sebelum ada harokat panjang tegak yakni seperti itu, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan 2 versi. Ya. Maka untuk memudahkannya, untuk bacaan yang panjang itu enggak boleh ditambah dengan alif, berarti itu merubah rasm, sedangkan rasm itu enggak boleh dirubah sama sekali. Rasm itu adalah bentuk tulisan. Qiraat itu adalah cara pelafatan. Sedangkan harokat itu adalah alat bantu untuk membantu kita membaca. Itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi yang tidak boleh berubah itu adalah rasm. Rasm itu tulisan dari awal. Oke. Sedangkan adanya nutq yakni bacaan itu jamaah dirahmati Allah itu beda-beda. Makanya Maliki Yaumiddin kenapa bisa dibaca panjang dan bisa dibaca yakni pendek? Kata para ulama, adanya perbedaan qiraat itu bisa mengakomodir beberapa qiraat-qiraat yang lain. Ya. Lah, itu salah satu di antara fungsinya. Makanya kalau seandainya panjang jangan dikasih alif. Ini karena bacanya kita Maliki Yaumiddin, Ustaz. Jadi ya tak kasih ya. Tapi enggak usah. Ya, karena dari zaman dahulu penulisan Maliki ya seperti itu. Kalau panjang ya dikasih mat. Lah, sedangkan dalam mushaf cetakan hari ini hampir semuanya dilengkapi, tidak hanya titiknya, tidak hanya harokatnya, sampai dikasih warna yang bermacam-macam kan. Ini semua tujuannya untuk apa? Memudahkan yakni kita. Kalau dahulu enggak. Makanya kalau kita ke Museum Al-Quran, mohon maaf ya, kalau ada yang punya kesempatan di Masjid Yani Nabawi, di sampingnya kan ada ya Museum Al-Quran, dan yang satu museum apa? Sirah Nabawi. Ya, lah Museum Al-Quran nanti kita akan bisa melihat dibuka ya di tengah-tengah ayat. Kesulitan bagi kita untuk bisa membacanya karena seperti itulah Rasm Utsmani pertama kali ditulis. Lah, kalau kita berbicara masalah ya bacaan, mereka sudah biasa, gak kesulitan. Ya, entah itu dibaca panjang, dibaca pendek, karena mereka langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, yang jadi masalah itu adalah apa? Harokat untuk memudahkan. Makanya Abu Aswad Ad-Du'ali di zamannya Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk membuat konsep dan kaidah apa? Kaidah harokat. Tapi para ulama yang dahulu, harokat itu sebenarnya dulu pertama kali itu lewat titik, tapi nggak selengkap hari ini. Ya, belum ada harokat itu fathah kasrah itu enggak, tapi harokat disebut yang dahulu ada mengatakan lewat titik. Itu sebagai petunjuk. Karena misalnya shin itu enggak ada titik 3 yang dulu. Ya, tapi ingat adanya titik itu juga ada perbedaan versi. Karena dulu waktu kami masih kuliah itu ada pembagian, saya sampaikan kalau nggak salah tempat ini, ada pembagian mushaf berdasarkan qiraat yang berbeda. Ya, kita kesulitan. Akhirnya sebagian di antara mereka itu ada yang mengembalikan lagi karena memang nggak dipakai di negara kita. Karena negara kita itu biasanya atau Asia ya Tenggara lebih banyak mengikuti qiraat yakni Hafs an Asim. Jadi titik 3 itu nggak ada di bawah huruf. Ada nggak titik 3 di bawah huruf? Nggak ada. Titik 3 rata-rata di atas huruf. Kalau nggak huruf fa, huruf apa? Shin. Itu ada titik 3 di bawah. Ya, mungkin kalau kita nggak terbiasa susah. Ternyata itu adalah yakni model ya yang menyesuaikan dengan qiraat yang banyak dipakai oleh saudara-saudara muslim di Afrika. Ya, makanya kesulitan kalau seandainya kita nggak memakai dan menyesuaikan yakni standar yakni mereka.
meskipun semuanya benar karena sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkait sejarah. Jadi Rasam Utsmani itu nggak boleh dirubah. Ya, kemudian qiraat ya itu nggak boleh sembarangan. Semuanya harus bersumber kepada Rasulullah. Kemudian baru muncul setelah itu adanya harokat, kemudian mat, adanya titik yang begitu lempat sampai dengan warna-warni. Itu semuanya adalah inovasi saja, datang belakangan guna untuk mempermudah bagi orang-orang untuk membaca Al-Quran. Ya, lah terkait jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, imam ya kayak tadi Pak, luar Jawa atau gimana maksudnya Pak? Imam yang paling baik maksudnya bacaannya gimana Pak maksudnya? Yang paling benar. Lah, disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya pembahasan hal ini saya teringat dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan waktu tafsir surat Al-Fatihah ya dulu ya. Ketika beliau itu menafsirkan surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, beliau menyebutkan ada dua qiraat. Ya, qiraat panjang Maliki Yaumiddin, dan yang kedua dengan pendek Maliki Yaumiddin, kalau nggak salah itu dari qiraat Kisai. Oke. Tapi kemudian beliau langsung kemudian memberikan arahan, ya, terutama bagi imam, ya, imam sholat tentunya ini. Beliau langsung kemudian memberikan arahan, sekalipun kedua bacaan ini benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sekali lagi tidak merubah rasam atau bentuk tulisannya, ya, akan tapi bagi seorang imam yang pertama, ya, itu tidak boleh gegabah untuk membaca dengan model qiraat yang berbeda-beda yang mungkin masih terasa asing di masyarakatnya, ya, meskipun semuanya benar. Makanya saya teringat dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haditsun nasa bima ya'rifun aturiduna an ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Kalau seandainya kita mau berbicara, maka sampaikanlah sesuatu yang sekiranya mudah difahami, mudah dicerna oleh objek dakwah kita. Karena hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, bahkan Al-Quran dan Allah itu akan didustakan. Ya, maka oleh karenanya nggak boleh gegabah. Yang kedua, harus ada edukasi pembelajaran dulu kepada masyarakat. Yang jangan kemudian tiba-tiba langsung membaca seperti ini. Ya, entah imbasnya banyak, dianggap sebagai pembawa aliran sesat, masjidnya juga kena imbasnya, ya, masyarakat juga kena getahnya. Maka di sini perlu ada edukasi terlebih dahulu. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kalau nggak salah di Dubai ya, setiap Ramadan, setiap Ramadan itu para imamnya ya itu subhanallah menggunakan ya, menggunakan qiraat yang berbeda-beda. Sekalipun demikian jamaah dirahmati Allah, imam sebelum baca menyampaikan bahwasanya hari ini kita akan membaca qiraatnya fulan ibn fulan dari fulan dan seperti itu, ya, supaya masyarakat itu tahu, ya. Tapi kalau seandainya kita mungkin agak kesulitan karena yang kita baca dari kecil ya riwayat Hafs an Asim. Coba dilihat di mushaf kita, riwayat kita itu dari Hafs an Asim itu biasanya dicantumkan di cover paling akhir, kalau enggak di cover ya atau halaman pertama di depan, ya. Ya, bahwasanya mushaf ini menyesuaikan dengan qiraatnya Hafiz dari Asim, itu yang kita pakai, dan itu yang mendominasi ya rata-rata Asia Tenggara. Tapi tidak menutup kemungkinan, nah kenapa nggak dipelajari semua? Sekali lagi ya, untuk mempelajari seluruhnya itu bukan orang per orang, ya, karena pembacaan ini tidak bisa kita berkreasi sendiri, ya kayak tadi itu. Lah kenapa kok satu? Karena memang ada sumbernya. Sama dengan kita belajar hadis. Loh kok ada dua versi? Hadis ini mengatakan ini, sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan qiraat. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya penuntut ilmu itu kan ada jenjang. Bagi kita semua yang dari awal belajar itu ya sudah. Itu saja diutuni, ditekuni.
Tapi kalau seandainya kita punya kesempatan untuk mempelajari yani sanad, mungkin ustadz-ustadz yani muda yang jadi imam di sini dari Stikes yani banyak, dari Stikes apa dari apa? Stikes sana ingat di Banyuwangi, masya Allah. Ya, Ar-Rahma ya. Mungkin barangkali ada kesempatan untuk mempelajari apa? Ilmu qiraat. Karena mereka rata-rata alhamdulillah kebanyakan mereka sudah hafal 30 juz dan itu memudahkan. Dan sekali lagi mereka mempelajari ilmu qiraat yang lain itu enggak kemudian berbekal perasaan kayaknya enak model seperti ini, enak diharokat, enggak bisa, enggak ada pakai perasaan. Karena ini belajarnya seperti apa yang dahulu diajarkan oleh Nabi SAW, dan itu paling susah. Ya, itu yang kedua, harus ada edukasi. Yang ketiga, itu himbauan untuk imam yani juga. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau seandainya dalam bacaan sholat terutama ini, satu surat itu nggak boleh dimix, ya mentang-mentang ya hafal yani semua bacaan, satu surat dimix, ya wadduha wallaili idza saji, nanti ganti lagi dicampur aduk yani seperti itu nggak boleh dalam satu surat. Ya, pokoknya dalam satu bacaan setelah Al-Fatihah itu semuanya harus satu qiraat. Kalau sudah ganti lagi rakaat yani berikutnya boleh. Atau mungkin barangkali kita baca sendiri surat ya Al-Fatihah dengan qiraat ini, kemudian surat Anas dengan qiraat yang lain, tuntas ganti lagi dengan, nggak ada masalah. Tapi kalau masih dalam satu surat nggak boleh dimix ya, meskipun dia itu menguasai qiraah 9, qiraah 7, qiraah 10, itu tidak diperbolehkan. Maka oleh karenanya jami'ah rahmati Allah, ini adalah di antara tiga arahan. Yang pertama, nggak boleh gegabah, kita harus ya melihat situasi dan kondisi masyarakat kita. Yang kedua, ya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, masyarakat harus diedukasi karena ini adalah bagian dari ilmu juga. Ya, sekalipun kita nggak belajar, tapi paling nggak ilmu ketika disampaikan adanya perbedaan qiraat ini supaya nanti mereka sadar ya bahwasanya ternyata khazanah keilmuan dalam ilmu qiraat ini ternyata luar biasa sekali luasnya. Yang ketiga, ya sebagaimana kita sampaikan ya, itu nggak boleh dimix dalam satu surat, dicampur aduk antara qiraat A, qiraat B, qiraat C, setiap ayatnya gonta-ganti tidak dibolehkan. Wallahu taala alam yang bisawab. Dan inilah sebenarnya arahan dari para ulama. Jadi kalau seandainya manakah yang terbaik, ya semuanya terbaik karena semuanya bersumber dari Nabi. Tapi yang paling bijak, kalau yang terbaik semuanya baik, tapi kalau dikaitkan mana bacaan yang paling bijak, sesuaikan yakni dengan bacaan yang masyhur di masyarakat kita. Ya, kalau seandainya di benua Afrika ya qiraah Asim itu malah jarang dibaca, maka berarti kita sesuaikan dengan mereka. Tapi kalau di Asia Tenggara ini yang kita baca. Kecuali kalau seandainya kita menjadi imam ya di pondok pesantren yang di situ semuanya hafid Quran, yang semuanya sudah yakni tahu apa berbagai macam qiraat, silakan. Karena hal itu insya Allah tidak akan menimbulkan fitnah. Seperti itu. Allahu taala alam bisawab.